Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Di video ini saya akan bahas sifat antagonisme dan sifat sinergisme pupuk. Sifat antagonisme pupuk artinya pupuk tertentu jika dicampur akan menyebabkan salah satu unsur hara dari kedua macam pupuk itu akan saling melemahkan, sehingga unsur hara dari kedua macam pupuk ini tidak dapat diserap secara maksimal. Nah, lawan dari sifat antagonisme adalah sinergisme pupuk. Artinya jika dua macam pupuk dicampur sekaligus, nah unsur-unsur hara yang ada di dalam kedua pupuk ini bersifat saling menguatkan, sehingga akan memberi dampak yang positif saat kita melakukan pencampuran pupuk. Kenapa? Karena kedua unsur hara yang kita campur ini dia saling meningkatkan penyerapannya. Nah, menurut saya sifat antagonisme pupuk itu terbagi dua. Yang pertama sifat antagonisme secara fisik, yang kedua sifat antagonisme secara kimiawi. Antagonisme secara fisik artinya jika dua macam pupuk dicampur, ini dapat menyebabkan terjadi kerusakan secara fisik, sehingga akan sangat menyulitkan untuk kita aplikasikan. Sedangkan antagonisme secara kimiawi artinya jika dua macam pupuk kita campurkan dapat menyebabkan terjadi reaksi kimia, baik secara perlahan ataupun secara spontan. Nah, sekarang kita bahas antagonisme secara kimiawi. Contoh yang paling sederhana, campuran antara pupuk KNO3 atau pupuk amonium nitrat dengan pupuk belerang. Ini dapat memacu reaksi oksidasi. Atau campuran pupuk KCl dengan pupuk kisrit. Kedua pupuk ini jika dicampur dan diaplikasikan secara bersamaan, salah satu unsur dari kedua pupuk ini akan mengalami keterlambatan untuk diserap oleh akar tanaman. Ini terjadi jika dosis pupuk yang kita aplikasikan terlalu overdosis dan jika bahan organik dalam tanah ini dalam keadaan minim. Lalu jika dosis pupuk yang kita gunakan normal dan bahan organik dalam tanah cukup banyak, kita tidak perlu risau dalam menghadapi antagonisme pupuk ini. Tetapi kebanyakan pupuk yang ada pada saat ini sedikit yang bersifat antagonisme secara kimiawi. Jadi para insan tani jangan terlalu risau dengan antagonisme pupuk secara kimiawi, sebab keterlambatan diserapnya salah satu unsur dari pupuk yang kita campur itu bersifat sementara. Pada akhirnya nanti semua unsur hara yang kita pasok kepada tanaman dalam bentuk pupuk itu nantinya akan terserap secara maksimal jika keseimbangan ion dalam tanah ini telah stabil. Dan untuk menjaga keseimbangan ion yang ada di dalam tanah, cara yang paling bijaksana adalah dengan mempertinggi atau memperbanyak kadar bahan organik di dalam tanah. Karena pada dasarnya bahan organik yang ada di dalam tanah itu akan bersifat menyeimbangkan ion positif dan ion negatif yang ada di dalam tanah yang kita aplikasikan atau kita berikan melalui
pupuk yang kita pasok ke tanaman ini. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video-video saya selanjutnya. Terima kasih.